Sudah. Maaf ya Bapak dan Ibu, waktunya habis ya. Kaget. Tunggu. Emang kadang-kadang kalau pakai yang ini gratisan begini. Yang harusnya pro, Bu. Ikutnya pro. Iya. Yang bayar. Sudah ya, pada masuk semua ya. Ini Bunda. Lanjut. Oke. Mas Bisa saya Alda. lanjutkan ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian tadi mengenai PJJ sudah selesai semua ya Bapak dan Ibu. Kemudian Mbak Ratna minta tolong yang telepon GSE. Mana Mbak Ratna? Mbak Anin deh nanti disampaikan Mbak Anin ya. Ya, Bunda. Telepon GSE bagi guru-guru, tolong diberikan emailnya. Karena emailnya. Ya, emailnya kan semua guru punya itu telepon GSE. Nanti suatu saat Bapak pengawas akan menelpon melalui GSE itu memberikan informasi-informasi. Jadi kemarin Bapak pengawas pesan bahwa telepon yang GSE emailnya harus aktif ya supaya waktu-waktu dihubungi oleh Bapak pengawas semua guru bisa. Baik Bunda. Ya, jadi kalau yang ingat waktu itu sih pernah di-share, kalau Bunda sudah Bunda catat, sudah Bunda simpan, tapi kalau takutnya untuk teman-teman guru nggak disimpan gitu takutnya. Jadi di-share ulang lagi aja. Iya, di-share ulang lagi aja ininya. Itu mengenai PJJ ya. Kemudian mengenai informasi tentang PTS. PTS kemarin juga jadwalnya sudah Bunda share yang berbarengan dengan jadwal tahap pertama pembelajaran jarak jauh. Jadi di situ ada jadwal PJJ, ada jadwal PTS, dan ada rangkuman materi pada saat rapat Bunda dengan pengawas. Pak Haji udah kesini Bunda. Alhamdulillah, terima kasih. Mana Pak Haji? Itu kenapa lagi Pak itu? Kenapa Pak Ibus? Ya, alhamdulillah. Selamat datang Pak Haji Udin. Apa kabar? Alhamdulillah Bunda, alhamdulillah. Semoga kita tetap sehat ya Pak Haji ya. Sehat Pak Haji. Oke. Jadi jadwal PTS itu menurut kesepakatan binaan 5 Kecamatan Jatinegara dilaksanakan pada tanggal 21, 22, 23, dan 24 September. Kemarin kan Bunda share 2 ya, yang jadwalnya dari CM20 dan dari binaan. Jadi yang dipakai adalah yang dari binaan, Bapak dan Ibu. Yang dari Ibu Ketua Binaan yang berbarengan dengan jadwal PJJ. Karena di situ sudah ditentukan jumlah soalnya berapa untuk kelas tinggi dan berapa untuk kelas rendah. Kalau tidak salah, untuk kelas tinggi 15 soal, kelas 4, 5, dan 6. Yeah. Untuk kelas rendah 10 soal, yaitu kelas 1, 2, 3. Dan matematika juga 10 soal. Sedangkan bentuk soalnya adalah pilihan ganda semua. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu guru harus menyiapkan Google Form-nya. Supaya melalui Google Form saja anak-anak melakukan PTS tersebut. Dan soal PTS itu harus disimpan sebagai arsip Bapak dan Ibu guru masing-masing. Ya. Jadi nanti yang bidang studi buat soal PTS bidang studi, yang wali kelas buat soal PTS untuk kelasnya masing-masing sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing. Kalau kelas rendah, kelas 1, 2, 3, 10 soal. Kelas tinggi 4, 5, 6 adalah 15 soal. Bentuk soalnya pilihan ganda semua melalui Google Form. Ya, saya rasa hanya itu yang bisa kami berikan pada saat ini informasinya. Kita kalau datang ke sekolah
tetap harus ikuti protokol kesehatan yang berlaku ya Bapak dan Ibu. Jangan tinggalkan masker, kemudian cuci Cuci tangan tangan. yang bersih pakai sabun dan air mengalir, kemudian hand sanitizer juga tetap disiapkan di sekolah, ya. Kemudian jaga jarak, ya, jaga jarak aman. Karena memang di Jakarta sekarang ini sudah kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Bukan lagi zona merah, tetapi sudah zona hitam, ya. Jadi makanya kalau memang bisa pekerjaan itu dikerjakan dari rumah, minta tolong dikerjakan dari rumah saja. Tetapi kalau memang tidak bisa, memang pekerjaan itu urgen atau darurat yang harus dikerjakan ke sekolah, yang penting yang ke sekolah tidak melebihi 20%, 25%. Ya, jadi paling banyak hanya 25% dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Ya, karena kemarin saya dengar juga Lurah Jakarta Barat, Lurah Jakarta Pusat juga sudah mulai kena Bapak dan Ibu. Jadi di kantor-kantor juga mulai sudah banyak yang kena. Jadi minta tolong kalau bisa dikerjakan untuk sementara ini dikerjakan dari rumah saja dulu. Ya. Saya rasa hanya itu, mungkin informasi dari saya pada kesempatan Zoom meeting ini. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang datangnya belakangan belum mendengar tadi saya bicara awalnya, boleh ada yang kurang jelas ditanyakan. Karena memang sekarang kita memasuki ke acara yang keempat, yaitu tanya jawab. Silahkan. Ya. Apa Mas? Asli diapain? Bunda. Ayo silahkan Bu Pura. Bu Ima itu mukanya kurang ke atas. Mukanya dinaikin, kurang naik, Bu Pura kurang dekat. Bu Ima mukanya nggak kelihatan, Bu Ima. Bu Pura juga, Bu Pura. Saya Bun mau tanya Bun. Sini. Ya. Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Linda. Oh. Bunda ini mau tanya nanya. sedikit. Tadi yang nomor telepon GSE apa tuh Bun? Nomor telepon GSE itu kan semua guru punya, Mbak Bu Ima, Bu Puro. Yang Apa itu mau kepanjangannya? Hah? Kepanjangan apa GSE? Kepanjangannya E-nya itu elektronik gitu loh. Apanya GSE-nya itu enggak anunya GSE-nya. Apa? Tanya Mbak Anin dah itu. Google Pokoknya apa yang ya? saya yang saya tahu E-nya itu elektronik apa gitu. Maksudnya nomor telepon anak-anak gitu? Udah Bukan tersimpan? guru. Itu telepon khusus guru dan kepala sekolah di Dinas Pendidikan. Jadi yang sudah masuk ke Dinas Pendidikan kan waktu itu sudah suruh ngisi data kita. Jumlah sekolah itu ada gurunya berapa, tendiknya berapa, kepala sekolahnya itu makanya sudah didaftarkan dan sudah dapat semua alhamdulillah di sekolah kita. Waktu itu juga sempat sudah di-share oleh Mbak Anin atau Mbak Ratna melalui grup. Makanya kalau untuk Bunda pribadi sudah Bunda simpan. Nah, takutnya kalau Bapak dan Ibu guru nggak disimpan gitu. Makanya tadi saya pesan sama Mbak Anin, sama Mbak Ratna, tolong di-share kembali gitu supaya nanti kalau sudah di-share kembali Bapak dan Ibu itu simpan. Karena nanti Pak Emon sebagai pengawas suatu saat akan menghubungi Bapak dan Ibu melalui email itu. Kalau ada informasi-informasi penting akan dihubungi melalui email GSE itu. Terus yang kedua Bun, Ya. anak-anak yang itu. Iya. Nomor telepon yang kemarin pada dikirim, anak-anak itu udah dapat kuotanya belum ya Bun ya? Kalau di wilayah Jakarta Utara kemarin untuk sekolah anak saya itu belum dapat untuk pulsanya belum dapat. Tapi kalau yang dari Indosat itu ada sudah kartunya sudah dapat, tapi masih kartu kosong. Jadi belum ada isinya. Oh, jadi belum ada yang dapat. Belum ada yang dapat. Kalau di wilayah Jakarta Timur juga saya belum dapat informasi malahan. Karena saya lihat untuk pendataan wilayah Jakarta Timur agak terlambat kemarin. Iya, katanya mulainya September. Nah, September kan kita belum sampai akhir ini. Kita tunggu saja ya. Iya, kemarin ada orang tua murid TK, mamanya si Hasna kalau nggak salah.
Hasna kan ada adanya di TK. Itu adanya katanya udah dapat kartu nih gitu, kartu kuota gitu. Tinggal kakak yang belum gitu. Ada dia bikin statusnya gitu. Memang sebagian wilayah sudah ada yang dapat. Tetapi kebetulan di sekolah kita juga sebelum dapat. Kalau memang dapat pasti akan disampaikan juga, nggak mungkin. Iya, akan makanya minta konfirmasinya. gitu kan. Jadi nanti disampaikan saja kepada wali murid dengan baik-baik bahwa memang belum semua sekolah yang dapat. Kalau di sekolah anak saya juga alhamdulillah kartunya sih sudah dapat. Itu dari Indosat, tapi ya masih dalam bentuk kartu kosong. Jadi belum ada isinya pulsa gitu. Nah, kalau isi pulsa itu kan nanti dari pemerintah sesuai dengan nomor HP yang kemarin dikirim gitu, yang diusulkan gitu kan. Ya. Jelas ya Bu Purwo? Kalau kartu kosong berarti nomornya nomor baru ya Bun? Iya, nomor baru. Makanya kemarin juga banyak orang tua juga yang mengeluh. Kenapa dikasihnya kartu kosong, nggak langsung aja dikasih pulsa, gitu beli anunya. Cuman ya kita nggak bisa buat apa ya namanya, kita cuma dikasih ya. Makanya ya kan yang penting nanti kalau yang pulsa itu akan melalui handphone yang nomornya kemarin dikirim. Nggak usah pakai kartu kosong, itu nggak apa-apa gitu ya, kartu kosongnya buat simpanan aja gitu, nggak usah dipakai. Tapi kalau bagi yang belum punya kartu ya kan bisa dipakai kartu kosongnya itu, nanti dimasukkan ke dalam laporan yang kemarin di sekolah kita sudah punya semua ya HP ya. Ada yang belum punya kemarin? Yang dilaporkan Ada yang sudah ada. 9 orang sih. Ada 9 orang. Nggak punya nomor HP. Oh nggak punya HP yang kemarin Punya datanya. Nggak punya HP. HP-nya berdua Bun. Iya kayak berdua gitu Bun. Jadi kan misalkan kayak kelas saya tetangga gitu, dia masih saudara. Jadi kelas 6 itu dia satu HP berdua. Akhirnya kemarin saya daftarin ya satu nomor itu 2 siswa gitu. Cuma beda nama. Harusnya jangan, harusnya lebih baik mendingan Satu orang satu. Satu orang satu. Jadi kalau satu orang satu kan bisa nanti masuk semua. Kalau dua HP satu nanti dapatnya cuma satu. Gitu. Di situ dikasih jelasan kayak yang banding ya? Karena tidak punya HP gitu ya kalau nggak salah. Enggak sih, di kuesioner doang paling nanya yang tidak punya HP berapa orang satu sekolah. Aku jawab sih. Dia udah siap belum baca ikronya? Makanya kalau kemarin Bu Mar pernah tanya sama saya, Bunda, murid saya ada yang nggak punya HP Android, ya punyanya HP yang jadul, jadi nggak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran setiap harinya, ya ngikutinya dengan tetangga. Kata saya nggak apa-apa, masukkan saja nomor yang jadul itu tadi, nanti akan masuk ke situ gitu. Jadi cuman ditulisin di situ dalam kurungnya tidak ada WA gitu, HP tidak ada WA gitu. Tapi tetap nanti akan masuk itu pulsanya. Daripada satu yang nggak dapet gitu kan ininya. Tapi ya sudah, kalau memang sudah masuk ya apa boleh buat lah ininya, sudah terlanjur masuk ya. Kali nanti jadi double Bun. Kalau double alhamdulillah, kalau karena double, 2 siswa gitu, 2 Iya. siswa gitu kan, nomornya 1, jadi ya mungkin double kan, ngirim ke situ juga. Ya mudah-mudahan seperti itu ya, mudah-mudahan gitu. Oke. Tapi ya itu gimana nanti yang mau ngasihnya aja lah, kita tinggal tunggu diregulasinya saja. Masih. Yang lain? Puas Bu Purwo? Bunda terus untuk PJOK Bun. Taruh, itu Bu Linda ya? Bunda Linda silakan. Oh iya Bunda Linda silakan. Enggak dulu, ya sebentar. PJOK ini berarti kan Pak Udin yang bikin ya? Soal ya, PJOK guru bidang studi. Kelas tinggi. Iya, semua. Kalau kelas rendah kan juga semua Pak Haji Udin ya? Apa guru kelas masing-masing? Itu yang saya tanya. Kalau kelas rendah, kalau setahu saya kan tematik ya. Tematik. Gabung di buku tematik. Iya. Makanya bagaimana, apa harus Pak Haji Udin yang buat atau guru kelas? Di sini kami tanyakan. Sama Bun mau nanya dulu. Itu kan kemarin jadwal saya lihat tema beda dengan PJOK.
Terus kalau tema itu kan soalnya dibilang 15. Berarti kan PJOK nggak ngerti. Sedangkan Itu 1, kalau 2, 3 kelas itu tinggi Bunda. ya Dibacanya. 1, 2, 3 itu kan gabung PJOK. Ya. Apakah memang tetap 15? Itu 1. Dengan PJOK 15. Terus kemudian TG semua. Nah ini saya juga bingung gimana ceritanya. Kita ulangan harian aja kadang kalau PJOK udah di situ 15 pelajaran. Nilainya juga bingung itu. Nah itu maksudnya kalau 15 semua ini apa namanya pian ganda. Berarti satu pelajaran itu nanti kan dia ada 3 pelajaran 3 soal doang. Berarti nilai anak udah nggak usah ulangan juga 100 kali semua. Enggak apa-apa Bun, kan malah enak kita nggak usah ngatrol-ngatrol lagi. Iya. Itu dia makanya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah PTS ini harus pakai Google Chrome atau nggak bisa lewat WA? Saya Google Chrome juga belum pernah dipakai. Udah Bun. Iya Bu. Terima kasih. Oke. Nah, terima kasih Bunda ya. Saya jawab ya untuk mencoba menjawabnya. Memang kalau kemarin soal itu sudah ditetapkan oleh wilayah binaan bahwa kelas rendah 1, 2, 3 jumlah soalnya itu 15 tematik termasuk olahraga atau PJOK. Karena memang kelas rendah PJOK itu adalah masuk ke dalam buku tematik. Tetapi kalau kelas tinggi, kelas 4 dan 5, 6 itu adalah terpisah. Terpisah PJOK-nya. Maka dari itu kalau kelas tinggi saya mohon kepada Pak Haji Udin untuk membuat soalnya khusus untuk kelas tinggi 4, 5 dan 6. Tetapi kalau yang kelas rendah karena bukunya tematik kan dipegang mungkin guru kelas ya. Ya nggak apa-apa dimasukkan 1 atau 2 nomor atau 3 nomor gitu saja Bun. Memang kan sekarang makanya kalau Bunda baca kemarin di dalam SEK Disdik kita boleh memberikan pembelajaran kepada anak yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Tidak menuntut dengan standar pencapaian kompetensi. Ya, di situ. Jadi makanya yang penting anak itu mendapatkan pembelajaran. Baik itu berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun apa saja dah gitu ininya. Yang intinya anak-anak tidak bermain, banyak bermain gitu. Boleh belajar membantu orang tua di rumah, boleh belajar dengan cara bergerak, olahraga ringan dan sebagainya. Yang penting dicocokkan dengan materi yang ada. Sama dengan membuat soal HOTS kemarin waktu kita pelatihan. Kan makanya kita suruh analisis kompetensi dasar. KD-nya kalau memang ada KD yang ganda misalnya ada KD 3.1 di IPS, di IPA, di matematika. Kalau sudah diambil di IPA, nggak usah di matematika dimasukkan lagi. Karena dalam pembelajaran otomatis kan pasti kita sudah sampaikan itu, gitu. Jadi yang penting Bapak dan Ibu, makanya kemarin saya bilang saya nggak bisa menentukan harus tema per tema atau per KD gitu kan. Kemarin yang nanya gitu Bu Furah kepada saya. Karena kalau saya tentukan per tema, nanti KD-nya yang menentukan saya, Bapak dan Ibu malah bingung. Ini KD ini belum masuk, padahal nanti semesteran harus masuk semua, kan gitu. Jadi makanya saya serahkan kepada Bapak dan Ibu yang lebih tahu KD-KD mana saja yang sudah Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak. Itulah yang kita evaluasi melalui PTS itu. Walaupun jumlah soalnya sedikit, entah 2 atau 3 soal nggak jadi masalah Bapak dan Ibu. Mau dapat nilainya 100 malah syukur, alhamdulillah. Kita nggak usah ngatrol-ngatrol anak yang kurang, yang bodoh, yang gimana gitu. Yang penting anak itu sudah mengumpulkan tugasnya, itu saja. Ya, makanya yang penting anak bisa mengumpulkan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru.
Nah, kalau memang anak yang tidak bisa memberikan tugas kepada Bapak dan Ibu guru, ini yang perlu dipertanyakan, yang perlu dicari solusinya. Iya. Gitu. Bunda ya? Ya. Oke, Bun ya. Terus yang kedua, Bun, Oke. bisa lewat WA kah? Atau harus dengan Google Form? Kalau yang kemarin hasil kesepakatan wilayah binaan 5 melalui Google Form. Maksudnya apa? Supaya semua Bapak dan Ibu guru bisa belajar melalui Google Form. Tetapi kalau PTS yang sekarang ini karena waktunya sudah mendesak, kalau memang Bapak dan Ibu guru belum bisa menggunakan Google Form, silahkan bisa melakukan melalui. Tetapi bukan berarti saya memberikan keringanan ini untuk dimanfaatkan untuk tidak mau belajar gitu, Bapak dan Ibu ya. Tetap Bapak dan Ibu harus belajar, berusaha untuk bisa membuat Google Form gitu. Jadi nanti suatu saat kan kalau kita diajak seperti tadi yang di atas saya sampaikan mengenai pembelajaran jarak jauh, itu ada Google Form-nya Bapak dan Ibu sudah bisa sebelum langsung dilihat oleh Bapak pengawas gitu kan. Syukur-syukur mulai besok Bapak dan Ibu bisa mencoba ke orang tua murid, bisa mengundang saya, insya Allah kalau saya bisa masuk, saya akan masuk sebelum kita mendapatkan jadwal tahap berikutnya dari wilayah binaan yang harus nanti Bapak pengawas masuk. Karena di sekolah-sekolah lain itu sudah dijadwalkan sebenarnya Bunda. Ya, cuman saya karena melihat ya situasi keadaannya seperti ini, saya berikan kesempatan siapa yang mau dulu, yang bisa dulu. Terutama ini bagi yang muda-muda deh. Kalau yang tua-tua saya masih kasih keringanan deh ininya. Ya karena memang yang tua-tua ini memang ada niat belajar tapi tidak semudah dengan kalau kita masih muda ya Bunda ya. Termasuk saya sendiri. Iya, gitu. Ya. Jadi itu. Ya, Bun. Suaranya Bun, suaranya Buka Bun, buka Bun. Bunda Linda suaranya. Suaranya buka Bunda. Udah tak buka kok ya? Nggak ada? Ya, sudah. Ada. Sudah, Bun. Satu lagi Bunda, kalau kita Iya. PTS Senin, Selasa, Rabu, Iya. apakah pembelajaran tetap kita kasih anak-anak? Apa tidak Iya. usah? Kak, sekarang karena kalau hari Senin tanggal 21, 22, 23 sampai 24 itu kan masih PJJ untuk jadwal sekolah-sekolah yang lain juga, Bun. Ya, Makanya kita kan PTS-nya mulainya jam 10 ya. biasanya jam 10. Makanya Bapak dan Ibu guru kelas saja lihat situasinya. Kira-kira masih bisa nggak untuk diberikan pembelajaran yang lain? Kalau memang masih bisa diberikan, berikan. Tapi kalau memang Sedikit tidak, gitu ya. iya. Jadi Bapak dan Ibu yang lebih paham dah itu masalah itu. Ya Saya kan minimal kurang minimal paham. membaca ulang. Iya, iya itu. Oke, terima kasih Bunda. Terima Baik, kasih. terima kasih sama-sama Bunda Linda. Oke, yang lain. Pak Haji, Lagi yang lain. Haji Udin mungkin. Umar Kamah, Umar. Bumar udah Ayo. kemana? Lima. Kemana lagi tuh Bumar sekarang? Dibuka, buka anu suaranya Bu Markamah. Tadi di laut Bumar Kamah, sekarang udah di Paris. Udah di Paris itu. Dibuka dulu suaranya Bu Mar mau tanya. Oh ya. Oke, Bu Imah dulu deh, Bu Imah. Ayo Bu Imah. Bumar silakan. Iya, enggak, ini cuma berbagi aja, Bun. Betul. Tentang kuota yang tadi dibicarakan, Iya. itu kalau teman saya di Jakarta Pusat juga sudah dapat, Bun. Tapi memang berupa kayak kartu perdana gitu di Jakarta Pusat. Ya mudah-mudahan sih di Jakarta Timur juga nggak lama lagi bisa cepet juga dapatnya. Itu yang pertama, Bun. Terus yang kedua, saya hanya meluruskan dan menyampaikan yang semalam tadi kebetulan Bunda juga sampaikan yang tentang istri almarhum Pak Saipullah, Bun.
rupanya memang banyak beredar katanya kondisi istri almarhum itu kan katanya sedang keadaan kritis. Tapi semalam disampaikan oleh Bapak Muroji bahwa alhamdulillah istri almarhum itu tidak kritis dan sekarang ada di rumah, cuma memang dalam isolasi mandiri, Bun. Jadi nggak seperti yang beredar di WA katanya dalam keadaan kritis. Kaget, Bu. Iya, alhamdulillah tuh semalam diluruskan sama Pak Muroji ya. Ya udah kita senang dengernya karena ya Allah gitu gimana. Ya itu aja sih Bun, sekedar berbagi aja menyampaikan yang benarnya dari Pak Muroji. Terima kasih Bu Ima. Terima kasih. Syukur-syukur malah itu ya, yang Bunda, kita harapkan ya. Istrinya Pak Sekda, Pak Saifullah. Kalau sehat-sehat di rumah, hanya isolasi di rumah saja, kita itu harapan kita semua Bapak dan Ibu. Kalau sampai dia sampai kritis juga, ya Allah prihatin benar kita Bapak dan Ibu. Makanya kan kebayang banget ya Bun, Masya Allah. Iya. Makanya saya juga kemarin Ibu dengar yang Ibu Kepala Sekolah Utan Kayu Selatan 04, dengar nggak? Belum. Ibu Widya. Kenapa tuh Bun? Ibu Widya, Kepala Sekolah Utan Kayu Selatan 04, itu kan juga suaminya meninggal COVID. Meninggal tanggal 26 Agustus kemarin. Sedangkan Ibu Widyanya sendiri dirawat selama 25 hari di rumah sakit. Nah, tapi alhamdulillah seminggu kemarin udah mulai masuk, Ibu Widyanya udah keluar dari rumah sakit. Akhirnya beliau bisa bergabung lagi dengan kami kepala sekolah yang lain. Dia sudah mulai masuk walaupun WFH dan isolasi mandiri. Jadi tetap beliau walaupun sudah dikeluarkan dari rumah sakit dan dinyatakan negatif, tetap beliau harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Tapi alhamdulillah beliau sudah bisa masuk kemarin. Makanya kita senang sekali Bapak dan Ibu. Tapi ya itu suaminya nggak bisa tertolong lagi. Tanggal 26 Agustus. Ya. COVID juga ya Bun? Iya, COVID juga Bapak dan Ibu. Nah kemudian kemarin saya mendengar lagi yaitu dari guru CM14. Itu adalah guru PNS baru Bu, tahun kemarin diangkat. Ya. Itu ibunya kepala sekolah Johar Baru, temennya Bu Kokom. Itu juga begitu, sakit juga COVID. Bahkan malah dia sampai nyari rumah sakit untuk mencari ventilator itu susah karena semua rumah sakit penuh katanya. Kemarin akhirnya yaitu saya sarankan untuk coba cari ke Wisma Atlet gitu, tapi nggak tahu ya untuk selanjutnya. Mudah-mudahan beliau juga segera mendapatkan rumah sakit yang tersedia ventilatornya sehingga dapat tertangani dengan cepat. Maka dari itu saya pesan-pesan wanti-wanti kepada Bapak dan Ibu, kalau memang tugas itu bisa dikerjakan dari rumah, untuk sementara ini dikerjakan dari rumah saja. Ya, terkecuali kalau memang benar-benar urgen atau darurat yang tidak bisa dikerjakan dari rumah seperti Mas Ihir, menjaga sekolah, ini kan nggak bisa dikerjakan dari rumah. Ya mau nggak mau, harus datang ke sekolah. Gitu. Nyapu online. Yang datang ke sekolah pun itu juga dibatasin, tidak boleh melebihin dari 25%. Itu menurut aturan PSBB yang baru itu. Ya. Jadi bukannya Bunda melarang Bapak Ibu ke sekolah untuk apa-apa, bukan, adalah menjaga kesehatan kita sendiri. Iya, semakin kelihatan bahwa corona ada gitu. Soalnya ada deket-deket kita, Bun. Iya, jadi makanya ya kita harus percaya itu gitu loh. Jaga kondisi kita tetap fit. Ayo Bu Puro silakan. Bu Markama tadi. Dibuka dulu Bu Puro. Oh, Bu Markama apa Bu Puro? Buka Bu Puro. Oke, Bu Markama dulu, ayo Bu Mar. Kurang, nggak dengeran Bu. Bu, suaranya kurang Bu. Kejauhan di luar negeri. Suaranya kurang keras Bu Mar. Aduh. Hah? Aduh, 10 menit lagi. Ayo.
Ayo. Mana lagi? Ayo. Bu Mar jangan liatin Pak Haji. Ya, saya sama sama Linda. Sama, ini sama Bunda Linda udah sama, tapi kalau pakai Google Form itu ada HP yang ya dibilang jadul gimana ya, saya juga nggak tega sebenarnya. Jadi mereka itu waktu ngeluh pun pada ngeluh nggak bisa katanya, saya nggak bisa. Jadi kemarin ulangan-ulangan itu saya foto apa namanya lembar soalnya, terus saya kirim. Itu juga yang HP apa ya jadul apa namanya. Jadi dia ngomplain lagi, minta yang jelas, minta yang jelas. Itu yang nggak bagus gitu Bun. Saya udah koordinasi Korlas, kata wali murid itu pingin kredit sama Korlas, tapi Korlasnya bilang takutnya bayarnya nggak beres Bu, soalnya rumahnya di Bekasi, dan gitu Bun. Saya jadi bingung nih mau pakai Google Form apa mau saya ketik terus saya kirim gitu. Menurut Bunda bagaimana untuk saya gitu? Karena wali murid saya banyak yang seperti itu Bun. Saya juga sedih. Kata ya wali murid yang lain-lain saya sih bagus-bagus aja gitu. Ini khusus kelas 3 nih Bun. Saya mohon maaf nih Bun. Berapa orang Bu Markamah? Berapa orang? Yang itu si Ale ada 3 kayaknya. Terus yang si Gusti karena HP-nya 1 dipakai sama kakaknya, jadi nggak pernah kirim tugas Bun. Orang gantian. Sama Monika kan? Ya Bu Mar, Monika sama Vito itu sama. Vito, Monika nggak ada. Monika, Gusti sama Sandika sama tenggelam. Nah, sekarang saya jawab dulu ya Bu Mar ya. Takutnya waktunya ke inian ini. Iya benar. 7 menit lagi. Ini kalau yang bagi yang nggak punya HP sama sekali, walaupun punya HP, tapi yang bukan Android, kan berarti nggak bisa pakai Google Form. Itu kebijaksanaan Bapak dan Ibu guru kelas masing-masing. Ya, mau pakai melalui WA boleh, mau pakai telepon video call boleh. Karena memang tidak punya mau diapain gitu. Tetapi kalau memang yang punya HP Android itu walaupun 1 untuk berdua atau 1 untuk bertiga, tetap tolong ditanya terus supaya hasil atau tugasnya itu tetap masuk. Kalau tidak masuk alasannya apa? Dan berikan apa istilahnya, bukannya kita memberikan hukuman yang bagaimana gitu ya Bu ya, memberikan hukuman yang ringan atau istilahnya ya sebenarnya ancaman sih tidak boleh, tapi kalau anak-anak nggak diancam juga kadang-kadang tidak mengerjakan tugas, gitu ya maksud saya ya. Jadi kalau misalnya sampai 1 semester tugas-tugas tidak ada yang masuk, nanti putra-putri Bapak dan Ibu tidak bisa naik kelas gitu. Nah, itu adalah merupakan ancaman kita terhadap orang tua murid. Tapi bukan berarti terus kita nanti saklek harus ini begitu ya. Ya bagaimana nanti regulasinya selanjutnya gitu. Yang penting untuk saat ini kita memberikan itu punishment-nya. Gitu ya Bu ya. Supaya maksudnya Bapak dan Ibu wali murid itu juga ada gregetnya untuk berusaha memberikan tugas-tugas kepada Bapak dan Ibu guru gitu. Ya, tapi kalau yang benar-benar memang nggak punya HP Android, itu kebijaksanaan Bapak dan Ibu guru masing-masing. Yang penting tadi saya sudah katakan bahwa tugas-tugasnya masuk mau dengan cara apapun, apa melalui kelas, apa melalui teman sekelasnya, atau melalui apa, itu adalah kebijaksanaan Bapak dan Ibu guru. Oke, Bunda? Bunda, nambahkan sedikit. Ya, boleh Pak. Mungkin kalau ada beberapa kelas yang memang tidak, murid kita tidak aktif sama sekali ada. Itu kan hanya beberapa orang. Mungkin antisipasinya seperti tadi Bunda bilang, 1 HP bisa berdua atau bertiga, bahkan
di agama saja ada yang izin, Pak Ibu saya ngirim tugasnya di atas jam 10 malam. Saya tunggu sampai jam 12 malam, saya bilang. Iya, Tunggu gitu. betul. Sampai seperti itu karena beliau kerja gitu ya. Kemudian kalau bilang bahwa kita kan sebenarnya udah adaptasi sejak Maret sebenarnya. Jadi kalau ada beberapa siswa mengalahkan yang banyak ini, nah ini kan kasihan juga anak-anak yang sudah aktif, sedangkan ini belum. Ya paling itu kebijaksanaan kita masing-masing juga. Itu aja. Iya, makanya itu tadi. Jadi kebijaksanaan Bapak dan Ibu guru saja yang lebih paham sifat dan karakter orang tua, gitu. Ya, nah, yang penting Bapak dan Ibu tugas karena kan memang itu juga kan hanya sekian persen anak yang tidak bisa masuk dan itu juga makanya kita tahu latar belakangnya atau kondisi beliau kan. Jadi kita hanya memberikan punishment tapi punishment untuk saat ini dulu gitu loh. Jangan terus nanti ini kalau kita nggak berikan punishment juga kadang-kadang orang tua murid tidak ada gregetnya, itu maksudnya. Memang di dalam pendidikan kita tidak boleh memberikan ancaman, tetapi kalau ancaman tidak diberikan kadang-kadang orang tua juga akhirnya terlalu santai kan begitu kan. Nah itu maksudnya Bunda ya. Baik, 3 menit lagi. Oke, ada lagi? Bunda. Ya, sama-sama Bu Mar. Ada lagi? Bu Noy. Bu Noy atau Bu Gina atau Bu Rani? Sudah cukup? Haji. Pak Haji tuh. Mentang-mentang dekat Bu Ati. Pak Haji diam aja nih dekat Bu Ati. Kalau dekat sama Bu Mar banyak suaranya. Ya sudah, kalau memang nggak ada lagi ya. Kalau memang tidak ada lagi, mungkin ya bisa saya akhiri rapat Zoom meeting kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan rapat Zoom meeting pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk putra-putri kita SDN Cipinang Muara 21 pagi, supaya bisa melaksanakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan oleh Bapak dan Ibu gurunya masing-masing ya, dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semua ya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau mengenai pulsa tadi juga ada yang sudah dapat, ada yang belum. Tolong disampaikan saja, dijawab dengan baik. Jangan sampai kita menjawabnya yang menyakitkan orang tua, karena memang kadang-kadang orang tua itu pertanyaannya banyak. Jangan bosan-bosan untuk menjawabnya dengan baik dan sopan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena memang kita pembelajaran kita sekarang yang bisa kita lakukan adalah seperti ini melalui Zoom meeting saja dulu ya Bu. Nah, untuk sementara biarin saya foto dulu ya Bu untuk kenang-kenangan. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rasanya itu terus Pak Ibus nanti minta tolong dibuatkan YouTube-nya seperti yang biasa-biasa Pak Ibus ya. Insya Allah Bunda. Kemudian dikirim ke Bunda nanti ininya, supaya kita bisa buat arsip sekolah. Insya Allah Bunda. Kemudian yang kemarin Bu Imah. Alimah, Bu Alimah, Mbak Alin bisa hari ini? Bisa Bunda, hari ini paling Jumat. Bunda. Hari Jumat besok, oke deh. Ya udah. Jadi kalau sudah dikirim ke Bunda dulu sebelum kirim ke Pak Emon ya. Nggak bisa dikirim lewat WA Bunda, paling kan YouTube itu lama soalnya durasinya. Iya, YouTube-nya aja yang linknya. Bunda. Linknya aja. Jadi maksudnya ke YouTube memang. Sebelum YouTube-nya itu dikirim ke Pak Emon, dikirim ke Bunda dulu supaya Bunda cek nanti kira-kira sudah bisa dikirim ke Pak Emon atau belum gitu. Takutnya nanti ada kekurangan-kekurangan seperti kemarin undangan yang Bu Ima akan disampaikan itu ada kekurangan atau ada